Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng merasa sulit untuk mempercayai bahwa bentuk kehidupan yang unik akan muncul begitu saja di depannya. Sebelumnya, ia hanya mengenal dua kehidupan unik. Salah satunya adalah dewa binatang yang telah meninggal, yang terlahir untuk menjadi Universe Master, dan yang lainnya adalah Guru Shao Sanke, yang merupakan salah satu yang terkuat di seluruh alam semesta. Lo Feng menganggap kehidupan unik itu sangat kuat. Lo Feng bersuka cita dalam hatinya. Kedengarannya tepat karena semua bakat di alam semesta ada di Pulau Bauhinia. Lo Feng tidak lagi sombong. Dia tidak memenuhi syarat untuk bersikap sombong jika dibandingkan dengan Kaisar Suchong. Kaisar Suchong ini dapat menghabisi seorang kesatria biasa hanya sebagai seorang kaisar. Tidak heran, sekolah dewa leluhur memperlakukannya sebagai bentuk kehidupan yang istimewa. Jangan ikut campur dalam masalah ini, Kaisar Suchong, ucap kesatria Beisan dengan suara rendah. Kaisar Suchong memperbesar tubuhnya hingga seukuran kesatria Beisan. Ia menatap Beisan dan berkata, "Pertama-tama, aku adalah kaisar dan pendatang baru ini adalah manusia. Kamu tahu bahwa manusia adalah saudaraku. Katakan padaku, mengapa aku harus menjauh dari ini?" Tepat ketika kesatria Beisan mencoba mengatakan sesuatu, Kaisar Suchong melanjutkan, "Kesatria memang memiliki status yang lebih tinggi daripada undying tingkat kaisar, dan itulah sebabnya kaisar akan menghindari kesatria jika mereka melihat kesatria dari jauh. Namun kamu sangat agresif, Beisan. Bisakah kamu benar-benar menyalahkannya karena melawan? Kamu berada di dalam danau Aurora 5 warna dan pembunuhan dilarang di sini. Kamu mencoba memaksa manusia untuk membakar tubuh abadinya." Kesatria Beisan terbang menjauh seperti seberkas cahaya. Kaisar Suchong kembali menjadi sosok setinggi 10 kaki setelah melihat ini. "Manusia," kata Kaisar Suchong sambil menatap Lo Feng. "Terima kasih Kaisar Suchong," kata Lo Feng sambil tersenyum. "Aku tidak banyak membantumu," kata Kaisar Suchong. "Aku bisa menghentikannya jika aku mengetahuinya lebih awal. Tetapi sekarang, kesatria Beisan mungkin menyimpan dendam padamu. Berhati-hatilah." Lo Feng dan Kaisar Tao Shenrin terbang seperti dua kilatan cahaya. Puluhan ribu orang berkuasa membicarakan apa yang terjadi dalam kelompok-kelompok kecil. Kesatria Beisan dipermalukan kali ini. Sungguh malang baginya untuk bertemu dengan pendatang baru yang bodoh dan ditekan oleh Kaisar Suchong pada saat yang sama. Para kesatria juga menggosip. Meskipun Beisan agresif, itu bukan masalah besar. Siapa yang mengira manusia itu akan menolak untuk menyerah? Pendatang baru manusia itu agak bodoh. Sekarang dia telah membuat musuh seorang kesatria. Setelah Lo Feng dan Kaisar Tao Shenrin terbang ratusan ribu mil, mereka dihentikan oleh 3 kaisar. Lo Feng menatap ketiga kaisar di depannya. Makhluk yang tampak seperti kumbang menatap Lo Feng dengan mata majemuknya. "Manusia, apakah kamu Kaisar Sungai Pedang?" tanyanya dengan suara serak. "Berhentilah menutupinya, wahai manusia," kata Kaisar Kumbang. "Berdasarkan informasi yang kumiliki, tidak ada satupun kaisar dari ras manusia yang sebanding denganmu, kecuali Kaisar Sungai Pedang yang misterius. Kaisar Sungai Pedang, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Betapa mendebarkannya aku bisa bertemu denganmu. Kesatria Beisan cukup bodoh untuk mengganggumu. Ras robot dan ras iblis telah merilis hadiah karena memburumu, dan ada banyak sekali yang kuat yang mencoba menghabisimu.
Namun, mereka semua sangat berhati-hati karena mereka semua tahu sumber daya yang telah disiapkan ras manusia untuk melindungimu. Lo Feng mengerutkan kening. Lo Feng terbang menjauh, diikuti oleh Tao Shenren, Kaisar Sungai Pedang. Teriak kumbang itu, dan suaranya menyebar kemana-mana. Orang yang berhadapan dengan kesatria besan di gunung. Aku baru saja merenungkan identitasnya. Ada informasi terperinci tentang aliansi 9 domain, dan manusia yang datang ke sini dengan token adalah bakat yang paling luar biasa. Seharusnya cukup mudah untuk menemukan informasinya, tetapi aku tidak bisa. Sekarang aku mengerti mengapa itu, karena dia adalah Kaisar Sungai Pedang. Mereka mengatakan Kaisar Sungai Pedang menggunakan metode Dewa Binatang untuk melawan Kaisar Black Tea. Itu pasti dia. Orang-orang berkuasa yang tadinya hanya bergosip sembarangan tiba-tiba menjadi serius. Kaisar Jujue berbicara kepada teman-temannya yang tidak dapat menahan rasa kagum. Dia adalah Kaisar Sungai Pedang, kecuali jika bakat super lainnya muncul, dan hampir tidak mungkin ada 2 bakat super. Kemungkinan dia menjadi Kaisar Sungai Pedang lebih dari 99,1%. Dia bahkan tidak sujud di hadapan seorang kesatria. Berita bahwa Kaisar Sungai Pedang telah datang ke negara harta karun dan berhadapan dengan kesatria besan menyebar seperti api. Semua orang kuat tahu tentang Kaisar Sungai Pedang, dan bahkan ada beberapa dari mereka yang tidak peduli dengan dunia luar tetapi mendengar berita itu dari teman-teman mereka. Dia bisa menghabisi seorang kaisar sebagai penguasa sektor. Lalu bisakah dia menghabisi seorang kesatria saat dia menjadi kaisar? Dan dia bukan makhluk hidup istimewa, melainkan hanya manusia. Dia bukan makhluk istimewa, tetapi dia sekuat makhluk istimewa. Inilah sebabnya mengapa Kaisar Sungai Pedang memperoleh ketenaran, dan mengapa ras cacing, ras iblis, dan ras robot ingin menghabisi Lo Feng. Lo Feng dan Tao Shenren terbang menjauh seperti 2 sinar cahaya. Tanah harta karun itu tak terbatas, dan danau-danaunya bisa mencapai lebih dari 1 juta mil persegi. Berapa lama kita akan terbang seperti ini? Kata Tao Shenren. Ayo kita teleportasi. Mereka muncul dalam gunung terpencil. Tao Shenren melihat ke bawah dan menunjuk ke sebuah celah di antara puncak-puncak gunung dan berkata, "Ayo kita ke sana. Aku yakin banyak dari mereka yang berusaha menemukanmu. Setidaknya kita bisa menikmati waktu tenang di sana." Lo Feng tersenyum dan menukik ke samping Tao Shenren. "Apakah kamu benar-benar Kaisar Sungai Pedang?" Tao Shenren tak dapat menahan diri untuk bertanya. "Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini?" Lo Feng menatapnya. "Tidak, bukan itu yang kumaksud," jelas Tao Shenren. "Aku tidak menyelidikimu. Aku hanya penasaran. Kaisar Sungai Pedang sangat terkenal karena ia dapat menghabisi seorang kaisar hanya sebagai penguasa sektor, yang merupakan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh makhluk unik seperti Suchong. Kalau begitu, anggap saja aku Kaisar Sungai Pedang," kata Lo Feng. Ia tersenyum dan mengangguk. "Apakah kamu bukan dia?" Tao Shenren tercengang. "Atau mungkin kamu memang dia?" "Kamu boleh berpikir apapun yang kamu mau," kata Lo Feng sambil tersenyum. "Kamu bisa memanggilku Hua atau Kaisar Sungai Pedang. Aku akan menjawab keduanya." Tao Shenren tidak tahu bagaimana harus menjawab. Di mana harta karun itu disembunyikan? Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Aku belum melihat harta karun apapun setelah tiba di sini." "Kamu tidak mengerti." Tao Shenren menunjuk ke langit dan berkata, "Sekolah dewa leluhur mengendalikan seluruh danau Aurora 5 warna. Mereka akan tahu semua yang kamu lakukan." Lo Feng tiba-tiba tercerahkan. "Benar sekali, aku bisa tahu semua yang terjadi di Menara Bintang, sama seperti danau Aurora 5 warna. Tingkat warisan Dewa Binatang yang telah kamu capai, kekuatan keahlianmu, amplitudo jiwa, dan tubuh ilahimu, sistem kendali dunia kemuliaan harus terhubung dengan seluruh danau," kata Tao Shenren. "Singkatnya,
sistem kendali akan mengumpulkan semua informasi milikmu. Dan begitu kamu memenuhi syarat untuk harta karun tertentu, sistem itu akan terbuka secara otomatis untukmu. Ada 2 syarat untuk memperoleh harta karun. Pertama, memang memenuhi syarat. Yang kedua, pergilah langsung ke harta karun itu. Lo Feng mengangguk, persis seperti dirinya berada di menara bintang. Jika kamu memang seorang penguasa sektor, kamu dapat mengungkapkan identitas aslimu untuk sementara di istana milikmu, kata Tosen Rin. Hanya ada kurang dari 10 penguasa sektor yang datang ke sini sejak lahirnya alam semesta. Dan setiap orang yang datang setara dengan seorang kaisar. Itulah yang membuatmu istimewa. Mungkin ada beberapa harta karun yang hanya diperuntukkan bagi para penguasa sektor. Lo Feng tersenyum ketika berbagai pikiran membanjiri benaknya. Sementara Lo Feng dan Tosen Rin bersembunyi di pinggiran tanah harta karun. Tempat itu dipenuhi dengan hiruk-pikuk. Meskipun tanah harta karun itu luas, ada terlalu banyak yang kuat. Dan Lo Feng serta Tosen Rin terlihat setelah beberapa saat. Lihat, bukankah itu Kaisar Tosen Rin? Benar sekali. Lihat manusia berbaju hitam di sampingnya. Itu pasti Kaisar Sungai Pedang. 3 makhluk menukik ke arah celah itu. Lo Feng dan Tosen Rin mengangkat kepala mereka dan ketiganya pun tiba. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Awalnya ia berencana untuk menjelajahi tanah harta karun yang tampaknya mustahil sekarang. Kaisar Sungai Pedang, kata orang berbaju hijau sambil menatap Lo Feng. Aku pernah mendengar ceritamu, tapi aku tidak percaya. Ras manusia memiliki gen biasa, dan tidak peduli seberapa dalamnya kamu memahami hukum, dan seberapa kuat teknik rahasiamu, kamu tidak dapat mengalahkan seorang kaisar tanpa konstitusi dan tubuh yang luar biasa. Rumor mengatakan bahwa kamu adalah penguasa sektor. Aku yakin itu palsu. Lo Feng tampak acuh tak acuh, lalu memindahkan dirinya dan menghilang. 3 makhluk kuat dari klan Tabei terbang menjauh. Lo Feng juga berteleportasi ke portal tanah harta karun. Di sana beberapa orang yang tengah berbicara satu sama lain segera memperhatikannya. Itu manusianya. Lihat, itu Kaisar Sungai Pedang. Lo Feng berpura-pura tidak mendengar apapun dan melangkah masuk ke portal. Mereka hanya bisa menghela napas dan menggelengkan kepala. Lo Feng langsung berteleportasi kembali ke istananya setelah sampai di Pulau Bawihinia. Aku tidak menyangka akan menimbulkan kecurigaan secepat ini, pikir Lo Feng. Ada tempat tidur di lantai dengan ruang kosong di sekelilingnya. Di sana, Lo Feng dapat melihat kolam renang dan taman secara langsung. Ia duduk dengan kaki disilangkan dan melihat ke bawah. Kalau dipikir-pikir lagi, itu tidak terlalu mengejutkan, gumamnya. Hampir mustahil bagi 2 orang berbakat yang tak tertandingi untuk bangkit dari ras yang sama. Apalagi keduanya mengikuti jalan dewa binatang. Bahkan aku tidak akan mempercayainya, apalagi orang lain. Lo Feng melambaikan tangannya dan komputer kuantum mini muncul di tangannya. Itu adalah penerima untuk terhubung ke dunia kemuliaan. Dia merasakan penerima melalui pikirannya dan segera terhubung dengan dunia kemuliaan. Di dunia kemuliaan, sebuah sosok muncul sambil memegang sebuah buku hitam. Lo Feng tersenyum sambil memegang buku itu. Menarik. Alam semesta virtual menggunakan bantuan virtual untuk berfungsi, sedangkan alam semesta ini menggunakan buku ini. Lo Feng membuka buku itu. Hanya ada 1 kata di halaman pertama, ditulis dalam bahasa manusia. Silahkan masukkan nama pengguna untuk dunia kemuliaan. Lo Feng mendengar sebuah suara berkata ketika dia membuka halaman pertama. Lo Feng berpikir sejenak, lalu menjawab, Kaisar Sungai Pedang. Karena banyak makhluk kuat yang mengira dia adalah Kaisar Sungai Pedang, dia akan memberikan nama pengguna ini pada dirinya sendiri. Dia tidak terlalu peduli dengan keasliannya. Lo Feng membuka halaman kedua.
Itu adalah peta dunia kemuliaan. Dan Lofeng mendengar suara itu berkata lagi, ada 2 distrik di dunia kemuliaan. Satu adalah alun-alun terbuka, dan yang lainnya adalah dunia pertempuran. Kamu dapat terhubung ke dunia kemuliaan di dalam wilayah rahasia sekolah dewa leluhur. Lofeng menelusuri pilihan-pilihan tadi. Papan peringkat dunia kemuliaan, poin kemuliaan, dan poin untuk warisan. Sekarang Lofeng mengerti, satu-satunya cara untuk mendapatkan warisan tambahan adalah dengan datang ke dunia kemuliaan. Ada 7 peringkat di papan peringkat, dimulai dari peringkat pertama dan turun ke peringkat tingkat kedua, dan seterusnya. Pewaris yang berbeda muncul di peringkat yang berbeda sesuai dengan kemenangan dan kekalahan mereka. Adapun Lofeng, dia berada di belakang peringkat tingkat ketiga. Tidak ada kemenangan dan tidak ada kekalahan. Tentu saja ada makhluk dengan catatan yang jauh lebih buruk darinya. Lofeng mengalihkan pandangannya. Selalu ada konflik setiap kali ada yang berkuasa, pikir Lofeng. Terutama di tempat seperti ini, tempat di mana semua bakat di alam semesta berada. Kaisar Sungai Pedang. Seekor makhluk terbang ke arah Lofeng seperti sambaran petir. Lofeng menatapnya dan menyadari bahwa itu adalah manusia. Dia tersenyum. Kaisar Caman. Kaisar Caman adalah kaisar yang rendah hati dari ras manusia. Meskipun ia tidak sekuat kaisar yang dapat menyaingi para kesatria, tapi ia sangat dekat. Kaisar Caman sangat berbakat dan telah naik ke level tinggi dengan sangat cepat. Untuk ini, ia sangat dihargai dan dilatih secara khusus oleh ras manusia. Sayangnya, ia terjebak di langkah terakhir untuk menjadi seorang kesatria. Banyak orang berbakat mengalami nasib serupa. Lagi pula, hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk menjadi kesatria seperti Kaisar Seven Blade. Kaisar Caman membawa Lofeng dan pergi. Menurut perintah yang kuterima dari ras kita, aku harus memanggilmu Kaisar Sungai Pedang secara langsung saat kamu dicurigai. Apakah itu akan mempengaruhi dirimu? Jangan khawatir, Lofeng tersenyum. Lofeng menunjuk ke satu kelompok yang sangat besar, tempat ratusan ribu orang kuat berkumpul. Siapa mereka? Anggotanya banyak sekali. Itulah aliansi wilayah salju, kata Kaisar Caman. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sudut alun-alun. Itu tempat kami, kata Kaisar Caman sambil tersenyum. Lofeng melihat ke depan dan hanya melihat sekitar 1000 orang kuat. Mereka semua adalah klan yang sangat umum di aliansi Hong. Di dalam wilayah ras iblis, bola api sebesar bintang tersebar di mana-mana dan menyelimuti lembah. Di tengahnya terdapat istana serigala langit yang menjulang tinggi. Makhluk besar berbentuk ular dengan 2 kepala merangkak di lantai istana, tetapi suaranya bergema di seluruh ruangan. Tuan, pewaris ras iblis kita di sekolah dewa leluhur memberi kita pesan. Seorang manusia yang diduga Kaisar Sungai Pedang pergi ke tanah harta karun. Master Serigala Langit berdiri di depan istana dan menerima informasi dari jagat maya. Di antara bintang-bintang muncul proyeksi virtual 3 dimensi. Master Serigala Langit melihatnya dari jauh, menyaksikan konfrontasi antara Lofeng dan kesatria Beisan di tanah harta karun. Itu dia, gumam Master Serigala Langit. Aku bisa melihatnya dari tatapan matanya. Dia pernah melihat Lofeng sebelumnya. Spekulasi yang dibuat oleh makhluk super lain dari ras lain itu patut dipertanyakan. Tetapi Master Serigala Langit cukup kuat untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Mata adalah jendela jiwa, dan dia bisa mengenali manusia itu. Aku tidak percaya dia pergi ke sekolah dewa leluhur. Itu memang langkah yang cerdas. Aku yakin dia akan tinggal di sekolah dewa leluhur untuk waktu yang lama. Ras cacing dan ras robot mungkin juga menerima informasi itu. Mereka bahkan mungkin bertindak lebih dulu. Mereka akan membayar mahal jika mereka ingin menghabisi Kaisar Sungai Pedang di dalam wilayah sekolah dewa leluhur. Aku akan membiarkan mereka melakukannya terlebih dahulu.
Mata Master Serigala Langit berbinar saat dia memikirkan cara untuk menyingkirkan orang ini, pria yang memiliki potensi untuk menjadi makhluk hebat bagi umat manusia. Kaisar Sungai Pedang memang mengagumkan, namun ia masih kalah bersinar dari makhluk istimewa seperti Kaisar Sucong. Dia pasti punya banyak rahasia, pikir Master Serigala Langit. Jika Kaisar Sungai Pedang menjadi seorang kesatria, terutama yang tingkat tinggi, dia akan menyaingi seorang Universe Master. Mungkin dia akan menjadi pemimpin istana Tianxi lainnya, atau mungkin bahkan lebih kuat dari itu. Dia akan menjadi ancaman yang lebih besar daripada seorang Universe Master. Bagi ras musuh, gagasan tentang para kesatria yang memegang kekuatan seperti Universe Master memang lebih menakutkan daripada Universe Master yang sebenarnya, karena tidak ada yang bisa membangkitkan kembali Universe Master yang telah meninggal. Namun orang seperti pendiri dojo kapak besar tentu saja dapat melakukannya. 3 ras teratas khawatir kekuatan lain yang dapat menyaingi aliansi Hong semuanya ragu-ragu. Sedangkan untuk yang lebih lemah seperti aliansi 9 wilayah, mereka ingin melihat keempat ras teratas saling menghancurkan dalam pertempuran. Di alun-alun terbuka di dunia kemuliaan, Lo Feng segera berteman dengan banyak makhluk kuat. Aliansi Hong benar-benar tidak memiliki banyak ahli waris. Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Itu benar," kata Kaisar Lili sambil mengangguk. "Tapi ini hanya seperempat dari kita. Kita manusia langka hanya karena sekolah dewa leluhur mendistribusikan token mereka tanpa pandang bulu di antara ras, membuat kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Aliansi Hong hanya menginginkan elit, dan mereka yang berada dalam aliansi adalah ras yang kuat atau anak perusahaannya. Kami tidak memiliki banyak anggota di aliansi Hong, dan itulah sebabnya kami tidak mendapatkan banyak ahli waris," kata Kaisar Lili. "Warisan Dewa Binatang hanyalah salah satu dari banyak cara untuk menjadi lebih kuat," kata Kaisar Caman sambil menggelengkan kepalanya. "Manusia relatif lemah di dalam sekolah dewa leluhur. Yang paling membuat frustasi adalah sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan poin kemuliaan. Kita manusia memiliki alam semesta virtual yang membuat iri banyak ras lain, terutama di dunia kemuliaan. Banyak orang bahkan tidak akan menantang kita atau menerima tantangan kita. Kamu tidak dapat memperoleh poin kemuliaan tanpa pertempuran yang cukup. Jadi kita tidak memiliki kesempatan untuk menerima warisan." Kaisar Lili mengangkat gelas anggurnya, lalu berkata lagi, "Kita hanya bisa menantang orang lain di aliansi Hong. Namun, hanya sedikit orang di aliansi kita yang memiliki tingkat warisan yang sama. Dan kita semua saling mengenal dengan baik. Jadi kita tidak akan menantang mereka yang bisa mengalahkan kita. Bisakah kamu bayangkan betapa sulitnya mendapatkan 100 poin tanpa tantangan?" Kaisar Caman berkata sambil mendesak. "Kadang ada beberapa yang menantang kita, tetapi mereka sangat kuat. Jika kita menjawabnya, setidaknya kita berada di level yang sama, atau kita hanya bersikap bodoh." Kaisar Lili setuju. Kaisar Tosenrin berdiri di samping. Dia tersenyum sambil berkata, "Dibandingkan dengan kalian manusia, aku beruntung karena aku tidak begitu terisolasi. Namun kalian hanya bisa mendapatkan poin kemuliaan jika kalian memenangkan pertempuran. Jika tidak, kalian akan kehilangan poin. Jika kalian kehilangan semua poin kemuliaan kalian, kalian harus menunggu satu era untuk mendapatkan yang baru. Jika kalian kehilangan semuanya 3 kali, kalian harus menunggu 10.000 era untuk kesempatan lainnya. Dan jika kalian kehilangannya 6 kali, kalian harus menunggu 100.000 era. Begitu seterusnya. Itulah sebabnya setiap orang sangat berhati-hati dan hanya akan membuat taruhan besar jika mereka yakin bisa menang. Biasanya taruhan hanya untuk 1 poin kemuliaan tiap pertempuran, tetapi taruhan yang lebih besar akan terjadi hanya dalam kasus-kasus yang ekstrim.
Meskipun ada banyak sekali ahli waris di sini, hampir mustahil untuk mendapatkan warisan tambahan melalui poin kemuliaan. Lo Feng diam-diam mempertimbangkan betapa sulitnya menukar warisan dengan poin kemuliaan. Di tempat lain, ada beberapa orang yang melirik ke arah Lo Feng. Tidak mungkin bagi seorang penguasa sektor untuk menghabisi batas kaisar hanya dengan pemahaman hukum, kata seseorang. Ia harus memiliki harta yang tak ternilai. Namun di dunia kemuliaan, setiap orang memiliki intensitas tubuh yang sama. Bahkan Kaisar Zhuchong memiliki konstitusi yang sama seperti kita. Dan kita harus menggunakan senjata yang disediakan oleh dunia kemuliaan. Bahkan Kaisar Zhuchong dikalahkan berkali-kali di dunia kemuliaan. Kaisar Sungai Pedang ini, dia pewaris tingkat ketiga. Aku akan mengundangnya untuk pertarungan, kata seseorang. Aku akan membuatnya sengsara. Tiba-tiba, sejumlah besar pewaris berbakat dari setiap ras mengirimkan undangan pertempuran pada Lo Feng. Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.